Jika pikiran Anda sering terasa seperti browser dengan segudang tab terbuka sekaligus, Anda tidak sendirian. Sudah terlalu lama, aktivitas otak yang bersemangat dan ramai ini disalahpahami sebagai sebuah kekurangan. Tetapi bagaimana jika itu sebenarnya adalah jenis kekuatan yang berbeda? Desain neurologis ini memungkinkan nenek moyang kita menjadi pemburu dan pengintai yang brilian, terus-menerus memindai lingkungan untuk mencari peluang dan ancaman. Di dunia saat ini, kita hanya perlu belajar bagaimana mengarahkan bakat bawaan itu. Ini bukan tentang memperbaiki masalah. Ini tentang memahami sistem operasi kognitif yang unik. Penn dan Kim Holderness memandu kita dalam membingkai ulang ADHD bukan sebagai suatu gangguan, tetapi sebagai potensi kekuatan. Sesi ini akan mengeksplorasi cara mengenali sifat tersembunyi ADHD, mengubah tantangan menjadi keuntungan, dan menemukan strategi praktis untuk memfokuskan energi dinamis Anda. Mari kita mulai perjalanan untuk melihat otak Anda yang brilian dan sibuk dalam cahaya baru. Bab 1. Ketidakcocokan dunia modern. Dunia modern kita merayakan ketertiban, tenggat waktu, dan fokus yang mendalam. Tetapi harapan ini dapat menciptakan perjuangan yang konstan bagi mereka dengan ADHD, yang otaknya terprogram untuk pembaharuan, penuh energi, dan pemikiran non-linear. Lingkungan ruang kelas atau bilik yang menuntut perhatian yang berkelanjutan dan tenang adalah penemuan yang relatif baru dalam sejarah manusia. Bilik ini secara langsung berbenturan dengan otak yang dibangun untuk keterlibatan dinamis dan pergantian konteks yang cepat. Ini bukanlah kegagalan pribadi, ini adalah ketidakcocokan neurologis. Meskipun ADHD mungkin terlihat seperti kegelisahan pada anak atau mudah teralihkan pada orang dewasa, pada dasarnya itu adalah cara yang berbeda dalam memproses informasi dan mengarahkan perhatian. Kunci untuk berkembang adalah berhenti melawan sifat Anda dan mulai merancang kehidupan yang bekerja dengannya. Memanfaatkan kekuatan alami Anda daripada terus-menerus mencoba memperbaiki kelemahan Anda. Cobalah untuk membuat zona fokus khusus. Tentukan satu ruang tenang yang hanya digunakan untuk pekerjaan mendalam. Ini melatih otak Anda untuk segera bekerja ketika Anda memasuki lingkungan itu, menciptakan asosiasi kuat yang membantu memicu konsentrasi. Bab 2. CEO yang antusias di otak Anda. Tantangan ADHD seperti impulsivitas, pelupa, sering disalahartikan sebagai kurangnya kemauan. Ini salah dan merupakan sumber rasa malu yang sangat tidak perlu. Perbedaannya adalah biologis, berakar pada struktur dan kimia otak. Anggap otak Anda sebagai sebuah perusahaan. Lobus frontal adalah CEO, bertanggung jawab untuk fungsi eksekutif seperti perencanaan dan kontrol impuls. Dalam otak neurotipikal, CEO ini adalah perencana yang hati-hati. Dalam otak ADHD, CEO ini adalah pendukung yang antusias, seringkali memberi lampu hijau pada ide yang paling menarik, alih-alih yang paling penting. Ini menjelaskan sifat fokus Anda yang kadang hidup, kadang mati. Ini bukanlah kurangnya perhatian, tetapi cara yang berbeda dalam mengaturnya. Seperti Anda memiliki saklar on-off, bukan tombol volume untuk fokus, yang mengarah pada hiperkonsentrasi atau pemutusan total. Gunakan aturan 2 menit. Jika suatu tugas memakan kurang dari 2 menit, lakukan segera. Ini memanfaatkan momen motivasi, memberikan kemenangan cepat untuk membangun momentum, dan mencegah tugas-tugas kecil menjadi gunung mental yang memicu penundaan. Bab 3. Jutaan yang tersembunyi. Jutaan orang hidup dengan ADHD yang tidak terdiagnosis, telah menghabiskan seumur hidup beradaptasi dan menutupi gejala mereka. Mereka sering menginternalisasi perjuangan mereka, percaya bahwa mereka hanya tidak berusaha cukup keras. Kelompok tertentu sangat mungkin untuk terabaikan. Pada orang dewasa, hiperaktivitas seringkali beralih ke dalam, memanifestasikan sebagai pikiran yang terus berpacu atau timbulnya kecemasan, menutupi penyebab akar masalah. Pada wanita dan anak perempuan,
Tekanan masyarakat untuk terorganisir dapat memaksa mereka menjadi master penyamaran, menyembunyikan perjuangan mereka dengan mengorbankan biaya besar pada kesejahteraan mental mereka. Pada individu yang sangat cerdas, pikiran yang tajam secara kreatif mengimbangi ADHD selama bertahun-tahun, sampai tuntutan kedewasaan pada akhirnya membuat mereka kewalahan untuk menerapkan strategi yang selama ini dilakukan. Bagi individu-individu ini, diagnosa akan keadaan mereka seringkali merupakan momen kelegaan dan kejelasan yang mendalam, yang pada akhirnya memberikan mengapa di balik tantangan yang mereka hadapi selama hidup. Cobalah bersihkan ruang Anda. Lingkungan fisik dan digital yang rapi mengurangi sensory overload dan kebisingan visual, membuatnya lebih mudah bagi otak Anda untuk fokus pada tugas yang ada tanpa ditarik ke berbagai arah. Bab 4. 4R pembingkaian ulang, reframing. Frustasi harian ADHD adalah nyata, tetapi jalan ke depan bukanlah kritik terhadap diri sendiri. Yang perlu dilakukan adalah rebrand mental yang sadar menggunakan 4R. Praktik ini membantu memutus siklus rasa malu dan membangun ketahanan. 1. Recalibrate. Nilai kesalahan Anda secara objektif. Mereka tidak sedahsyat seperti yang terasa pada saat itu. 2. Remember your tribe. Anda adalah bagian dari komunitas luas yang memahami perjalanan Anda, yang dapat mengurangi perasaan terisolasi. 3. Redirect. Pisahkan diri Anda dari gejala. Bukan Anda yang cacat, itu ADHD Anda yang membuat tugas menjadi sulit. 4. Reward. Secara aktif praktikkan belas kasih pada diri sendiri. Rayakan ketika Anda dapat menangani tantangan dengan baik. Sekarang, bingkai ulang sifat-sifat Anda. Anda tidak mudah teralihkan, tetapi penasaran. Anda tidak hiper, tetapi berenergi. Anda tidak berantakan, tetapi spontan dan kreatif. Ini bukan hanya pemikiran positif. Ini adalah memberikan identitas pada kekuatan Anda secara akurat. Gunakan sistem kode warna visual untuk kalender, file, dan list tugas. Ini menjadikan organisasi lebih menarik bagi otak Anda, mengubah tugas membosankan menjadi aktivitas yang merangsang secara visual yang lebih mudah dipertahankan. Bab 5. Ketenangan untuk otak yang sibuk. Meskipun pengobatan dapat menjadi alat vital bagi banyak orang, kebiasaan gaya hidup mendasar adalah stabilisator penting untuk sistem saraf ADHD. Ini bukan obat, tetapi mereka menyediakan dasar yang stabil sehingga semua strategi lain dapat berkembang. Bergerak. Olahraga adalah tombol reset untuk fokus Anda, melepaskan neurotransmitter yang membantu suasana hati dan perhatian. Jalan kaki singkat dapat menghasilkan keajaiban. Tidur yang nyenyak. Prioritaskan kebersihan tidur dengan rutinitas yang konsisten dan tanpa layar sebelum tidur, karena otak yang lelah memiliki kontrol eksekutif yang lebih sedikit lagi. Berhubungan. Bangun tim dukungan dari teman, keluarga, atau pelatih yang pengertian, yang dapat membangun perspektif dan dorongan. Dan ya, Anda bisa bermeditasi. Singkirkan stereotip duduk dalam keheningan. Coba meditasi aktif, seperti yoga yang terfokus, mewarnai, atau bermain alat musik. Ini tentang menenangkan sistem saraf Anda dan mempraktekkan pengembalian yang lembut ke fokus, bukan mengosongkan pikiran Anda. Gunakan sticky note sebagai pengingat eksternal. Letakkan di pintu, monitor, atau dashboard Anda untuk melewati memori internal yang tidak dapat diandalkan. Ini menciptakan jaring pengaman yang sederhana dan efektif untuk kelalaian paling umum Anda. Bab 6. Mengarsitekturi perhatian Anda. Rutinitas adalah kryptonite bagi otak ADHD. Solusinya adalah membangun sistem eksternal yang bertindak sebagai pengganti fungsi eksekutif otak. Aturan emas, tulis, jangan andalkan ingatan. Mengeksternalisasi memori Anda akan mengubah dunia Anda. Untuk tugas-tugas besar dan membosankan, gunakan strategi khusus untuk mengelabui otak Anda agar terlibat. 1. Temukan mengapa.
Kaitkan tugas dengan tujuan pribadi yang bermakna untuk memicu motivasi Anda. 2. Definisikan selesai. Visualisasikan hasil atau keadaan yang spesifik yang menandakan Anda sudah selesai untuk menciptakan target yang jelas. 3. Time sprint. Gunakan timer untuk menjadikan pekerjaan Anda seperti permainan. Tantang diri Anda untuk fokus dalam waktu singkat dan intens, diikuti dengan istirahat terukur. 4. Bersiap. Kumpulkan semua bahan yang dibutuhkan terlebih dahulu untuk meminimalkan gangguan dan friksi setelah Anda memulai. Pendekatan terstruktur ini membuat proyek yang menakutkan menjadi mudah dikelola. Gunakan pemblokir aplikasi di ponsel dan komputer Anda selama sprint kerja. Mereka bertindak sebagai perisai digital untuk fokus Anda, menghilangkan godaan gangguan sebelum kemauan Anda harus melawannya. Kesimpulan, hadiah kognitif Anda. Hidup dengan otak ADHD adalah jalur yang unik. Itu menuntut kesadaran diri dan strategi yang disesuaikan. Tetapi sebagai imbalan, ia menawarkan hadiah luar biasa yang sangat dibutuhkan di dunia. Anda kemungkinan besar adalah mata air kreativitas, membuat koneksi yang dilewatkan oleh pemikir linear. Anda membawa energi yang menular, ketahanan, dan ide-ide baru ke dunia. Neurodivergensi ini bukanlah penyimpangan dari norma, tetapi bentuk vital dari keragaman manusia. Ini memungkinkan Anda untuk membangun kehidupan yang otentik milik Anda, bukan yang didikte oleh kebiasaan. Otak Anda tidak rusak, itu kuat, bersemangat, dan perseptif. Saatnya untuk merangkul potensi luar biasa dan berbagi cara berpikir unik Anda dengan dunia. Tindakan akhir untuk dicoba. Cari kejelasan. Konsultasikan dengan profesional untuk lebih memahami pikiran Anda dan untuk mengakses sumber daya yang disesuaikan untuk Anda. Gunakan barang besar. Pilih barang sehari-hari yang lebih besar dan lebih terang untuk membuatnya lebih sulit hilang. Mengubah kelemahan menjadi sesuatu yang tidak menjadi masalah. Pusingkan pikiran Anda. Gunakan permainan seperti Sudoku untuk menyalurkan energi mental Anda dengan cara yang menyenangkan dan terfokus, memperkuat otot fokus Anda. Sekian ringkasan buku pada episode ini. Semoga pembahasan tadi membuka wawasan baru ya. Jika kalian terbantu, like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.